Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sultra dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini bisa bersua kembali. Tentu hari ini kami juga sudah kedatangan tamu istimewa di studio podcast Sultra. Tamu kami kali ini adalah Dr. Herawati Sarjana Sastra Master of Arts, Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat, Bu? Alhamdulillah Bagaimana sehat. keluarga? Alhamdulillah sehat Ya. juga. Jadi sahabat podcast Sultra, hari ini kita akan banyak membahas soal bahasa Indonesia. Ya kan, ini kadang-kadang Bu, yang penting orang sudah bisa bahasa Indonesia, dia sudah bilang, oh saya sudah pintar berbahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dalam pandangan Ibu, bagaimana sih ini soal bahasa Indonesia ini? Ya jangan sampai kita terjebak, yang penting bisa pakai bahasa Indonesia, kita sudah merasa bahwa itu sudah bisa berbahasa Indonesia. Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Saudara Hermawan Ya, ya siap. untuk mengisi program siniar. Kalau dalam bahasa Inggris podcast Ya. kami sudah ada padanannya Oh. yaitu siniar. Senior ya. Ya, jadi terkait dengan penggunaan bahasa, memang seperti itulah kenyataan yang kita jumpai saat ini, bahwa ada kecenderungan penutur jati bahasa Indonesia merasa bahwa karena kita lahir dan besar di Indonesia, sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ada kalanya kita abai terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Biasanya kalau ada kesalahan berbahasa Indonesia itu dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai penutur bahasa Indonesia harus tahu menempatkan kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja, kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dalam komunikasi sehari-hari yang sifatnya tidak formal atau dalam ragam santai, boleh saja kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Artinya sepanjang ada kesalingpahaman antara penutur dengan mitra tutur, itu tidak masalah. Kan seperti itu, terutama di dalam bahasa lisan juga seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai ragam bahasa resmi, maka itu mutlak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi seorang penutur bahasa Indonesia harus memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, sikap positif terhadap bahasa Indonesia ini ada 3 aspek yang menjadi cirinya. Kita cinta terhadap bahasa Indonesia, kita bangga terhadap bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan juga adanya kesadaran akan norma-norma kebahasaan. Jadi kita tahu aturan-aturan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Bu, jadi ini kan memang kalau kita pikir-pikir ternyata tantangan bahasa Indonesia sendiri juga ini cukup rumit, karena ini di saat yang bersamaan ada gempuran dari bahasa asing. Benar. Dan juga ini semakin berkembangnya bahasa-bahasa Benar, gaul ini, Bu. benar. Bagaimana ini menyikapi ini kantor bahasa Sulawesi Tenggara yang dalam membenteng ini supaya generasi-generasi yang akan datang ini mencintai bahasa Indonesia? Iya. Ya, Benar, bagaimana iya. caranya? Kalau kita berbicara mengenai bahasa gaul itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Indonesia ragam tidak formal, yang pada awalnya itu sebenarnya mulai berkembang pada tahun 1980-an. Jadi sebenarnya bahasa gaul itu awalnya berkembang dari dialek Betawi, bahasa Betawi yang berkembang, kemudian akhirnya ada pengaruh juga dari bahasa asing. Lalu misalnya contoh paling simpel, dalam keseharian kita sangat sering menggunakan bahasa gaul. Misalnya kata sudah menjadi udah, gitu kan? Tidak berubah menjadi enggak, seperti itu. Sebenarnya semua bagian dari bahasa gaul atau bahasa prokem yang berkembang di masyarakat kita, karena memang bahasa gaul itu adalah bahasa Indonesia yang tidak formal atau tidak resmi. Nah, bahasa itu akan terus berkembang di masyarakat karena memang setiap bahasa itu akan selalu mengalami perkembangan secara dinamis, termasuk bahasa-bahasa gaul. Bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun mengenal istilah bahasa prokem. Tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sebagai seorang penutur bahasa Indonesia, kita harus tahu, kita harus mampu menempatkan kapan boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam tidak formal dan kapan harus menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam yang formal. Dalam arti, bahasa Indonesia yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik yang sesuai dengan
situasi dan kondisi atau keperluannya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Misalnya kalau dalam ragam resmi, dalam ragam formal, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah. Masalah ejaan, misalnya kalau di dalam bahasa tulis harus tahu kapan misalnya menggunakan tanda titik, tanda koma, kapan harus menggunakan huruf kapital, kan seperti itu. Karena memang sangat beda juga kalau ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa lisan. Kalau ragam bahasa lisan bisa disertai dengan ekspresi, kan seperti itu, dengan isyarat atau gerak tubuh untuk memperjelas maksud yang kita inginkan. Tetapi di dalam bahasa tulis, karena tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga benar-benar harus memperhatikan aspek kebahasaannya, ejaan, lalu diksinya. Jangan sampai bahasa yang kita gunakan itu salah atau informasi yang kita sampaikan itu salah dipahami atau salah dimaknai oleh pendengar atau orang yang kita maksudkan, seperti itu. Nah, bahasa gaul ini akan selalu ada di masyarakat, tetapi seorang penutur bahasa yang baik harus tahu dan mampu kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kapan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya yang sesuai dengan kaidah dan aturan, seperti itu. Ya, baik Bu, ini kan kita sudah masuk ke era digital, Bu. Tentu eksistensinya penggunaan bahasa Indonesia juga ini harus terus dipertahankan di era digital. Apa strategi kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyikapi ini, apalagi perkembangan teknologi yang bahasa ini? Baik, terkait juga dengan tadi pengaruh bahasa asing, kita memang melihat bahwa setakat ini pengaruh bahasa asing itu sudah sedemikian masif, begitu banyak, sehingga bahkan ada kecenderungan di mana-mana kita lebih mudah menjumpai istilah atau kosakata bahasa asing daripada bahasa Indonesia, kan seperti itu. Bahasa asing ada di mana-mana, sebenarnya tidak masalah, karena memang di dalam amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu ada diatur penggunaan mengenai 3 bahasa. Jadi kan bahasa yang digunakan itu ada bahasa Indonesia, lalu ada bahasa daerah, dan juga ada bahasa asing. Nah, itu diwujudkan dalam Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi tidak dilarang untuk menguasai bahasa asing, apalagi di era saat ini, di era perkembangan teknologi, di era digital. Kita mau tidak mau kita harus bisa menggunakan bahasa asing. Nah, dalam perkembangan ini bahasa Indonesia pun mengikuti perkembangan itu, sehingga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini juga Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, juga berupaya untuk mengikuti perkembangan itu. Kami melakukan upaya sosialisasi kosakata dan istilah-istilah asing yang sudah diterjemahkan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu kami sosialisasikan dan juga kami perkenalkan ke masyarakat, dan sebisa mungkin kami pun menggunakan bahasa Indonesia. Jika misalnya kosakata atau istilah asing itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka kami akan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi ini Bu, misalnya banyak yang saya dapat ini di supermarket, di mall, di pusat perbelanjaan, justru misalnya ada tulisan exit, di bawahnya baru ada terjemahan. Apakah diperbolehkan begitu? Atau misalnya harus bahasa Indonesia duluan, atau kalau baru di bawahnya baru bahasa asing gitu? Bagaimana itu? Benar sekali. Jadi tidak dilarang penggunaan bahasa asing. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu memang sudah diatur, tetapi itu tadi konsep Trigatra Bangun Bahasa jangan sampai menjadi piramida terbalik. Karena yang harus diutamakan adalah bahasa Indonesia. Lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita perlu untuk menguasai bahasa asing. Jadi kalau ada misalnya papan informasi atau ada pemberitahuan di ruang publik, maka itu sebaiknya seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dulu, lalu kalau perlu dituliskan bahasa asing, dalam hal ini misalnya yang paling banyak kan bahasa Inggris, itu boleh, tetapi yang harus diutamakan adalah bahasa Indonesia. Iya, harus bahasa Indonesia dulu. Jangan menjadi piramida terbalik, bahasa asingnya yang diutamakan, terjemahan bahasa Indonesianya kecil, bahkan hampir tidak terlihat, kan seperti itu. Contoh paling simpel, Mas. Misalnya kata selamat datang, itu yang paling besar ditulis biasanya welcome. Selamat datangnya kecil, padahal terbalik, karena kita di Indonesia harusnya tulisan selamat datang itu yang ditulis paling atas dan paling menonjol, paling besar, lalu tulisan welcome atau bahasa asing lainnya ditulis di bawahnya setelah bahasa Indonesia. Karena itu memang sudah diatur seperti itu.
ada upaya sosialisasi ini Bu supaya penggunaan yang seperti tadi tulisan-tulisan itu jangan jangan piramida terbalik lah begitu. Sudah ada upaya ke sana? Sudah ada dan bahkan itu sudah berlangsung sangat lama. Jadi kami senantiasa melakukan kegiatan sosialisasi Ya. mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami juga melakukan kegiatan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik, Ya, di ruang publik. baik di media luar ruang maupun di media dalam ruang. Dan bahkan tahun ini kami ada program pembinaan 45 lembaga. Itu akan dibina secara berkelanjutan. Jadi Ya, mulai ya. tahun 2022 ini sampai dengan tahun 2024 kami akan membina 45 lembaga dengan harapan bahwa ke-45 lembaga inilah yang akan menjadi percontohan bagi lembaga atau instansi Ya, ya. lain terutama di dalam penggunaan bahasa di ruang publik Ya, ya, seperti ya. itu. Dan upaya sosialisasi itu juga senantiasa kami lakukan bukan hanya misalnya di lembaga pemerintah melalui kegiatan penyuluhan atau pembinaan bahasa Indonesia, tetapi kami juga melakukan upaya sosialisasi melalui media-media sosial kami. Jadi masyarakat luas juga bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui Seperti media itu. sosial ya, ada FB. Melalui media Sudah sosial. ada ya. Iya. FB, Instagram apa semua ya. Facebook, Instagram, di Twitter, bahkan di kanal YouTube kami secara rutin juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia seperti Baik, itu. Bu. Jadi ini apalagi ya silakan masyarakat Sulawesi Tenggara kalau ada yang Iya. bisa juga mengunjungi wall FB dari kantor bahasa ya silakan supaya kita ini semakin paham dan Benar. semakin mengerti soal bahasa Indonesia ya. Bu, jadi kalau soal milenial ini apakah Generasi juga milenial. ya generasi milenial apakah kantor bahasa juga ini menggandeng generasi milenial agar sadar bahasa begitu? Benar, karena generasi milenial inilah yang perlu kita bina karena kita berupaya untuk mencetak generasi emas berkualitas Ya. karena kita pada tahun 2024 nanti kita akan memasuki yang namanya bonus demografi. bonus demografi ya. Bonus demografi itu hanya dialami sekali dalam siklus kehidupan sebuah bangsa dan Indonesia akan memasuki bonus Ya. demografinya itu di tahun 2024. Nah, Ya. generasi milenial saat ini, generasi muda saat ini perlu dibekali dengan pengetahuan kebahasaan. Ya, ya, ya. Mereka harus memiliki sikap positif terhadap bahasa dan untuk itu kami pun senantiasa memiliki program prioritas. Salah satu program prioritas Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami laksanakan setiap tahun adalah pemilihan duta bahasa. Duta bahasa. Nah, pemilihan duta bahasa ini memang ditujukan atau diperuntukkan bagi generasi muda yang masih berusia muda. Jadi ada persyaratan usia, lalu memang persyaratan utama yang harus dimiliki oleh para duta bahasa adalah pengetahuan bahasa Indonesianya harus bagus, minimal memiliki pengetahuan bahasa asing, minimal bahasa Inggris dan juga bisa berbahasa daerah. Karena itu tadi Ya, tiga. konsep Trigatra bangun bahasa itu yang perlu diutamakan dan setelah pemilihan itu pun kami tetap memberdayakan mereka karena para duta bahasa itu adalah perpanjangan tangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan juga dalam hal ini perpanjangan tangan kalau di Sulawesi Tenggara perpanjangan tangan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka menjadi duta bahasa yang bisa menyosialisasikan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus bagaimana sih upaya pelestarian bahasa daerah. Dan sebagai generasi muda yang akan memasuki era globalisasi yang harus bersaing di era globalisasi, tentunya para generasi muda ini pun harus membekali diri dengan pengetahuan bahasa asing minimal bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kami memang ada program, bahkan kemarin kami sempat mengadakan lomba TikTok kebahasaan. Iya benar, ada lomba TikTok kebahasaan bagi generasi muda. Lalu ada lomba berpidato menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi muda, seperti itu. Jadi kami banyak program yang terkait dengan pembinaan kebahasaan bagi generasi muda seperti ya, baik Bu, ini sangat menarik Bu karena kita ini Sulawesi Tenggara kalau melihat data BPS ternyata kita ini akan memasuki bonus demografi. Benar. Kita kebanjiran umur produktif ini kita Benar, ada sekitar benar. 32% itu justru generasi Z. Benar. Ada 20 sekian persen itu justru generasi milenial Benar, kita. benar. Jadi ini perlu didukung ini program-program. Iya, dari- untuk membekali mereka agar mereka menjadi generasi emas yang berkualitas sebagai bekal bonus demografi nanti. Oke, siap. Bu, ini soal sastra Bu. Ini kan juga sastra suka atau tidak suka ini kita sudah masuk di pasar. Benar.
digital ini. Benar. Bagaimana ini kantor bahasa dalam menyikapi ini supaya kan seperti puisi novel ini. Kalau dulu kan mungkin manual orang menyaksikan atau membaca novel harus ke perpustakaan atau apa, tapi sekarang kan ini sudah ada digital. Bagaimana ini kantor bahasa sendiri ini menyiapkan ini sastrawan ini supaya mereka juga ini melek sama digital ini. Iya, jadi kalau terkait dengan pembinaan sastra ya, karena memang salah satu program kami bukan hanya pembinaan dari segi kebahasaan, melainkan juga pembinaan sastra. Mengapa? Sulawesi Tenggara ini sangat kaya akan sastra dan budaya. Bahasa daerah sendiri yang ada di Sulawesi Tenggara itu ada 9 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi, yang tentu saja kaya dengan beragam sastra, kekayaan sastra dan budaya. Nah, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara juga senantiasa berupaya untuk melakukan pelestarian sastra daerah. Nah, kami ada program, jadi ada namanya kajian vitalitas untuk melihat daya hidup bahasa dan sastra itu. Jadi kalau untuk sastra ada kajian vitalitas dan kami juga sudah melakukan kajian konservasi dan juga ada program revitalisasi sastra. Nah, itu senantiasa kami lakukan. Kami melakukan program-program itu berkelanjutan dan juga seiring sejalan dengan program pembinaan dan pelindungan bahasa daerah, karena memang bahasa dan sastra itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Nah, dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, untuk sastra kami pun berupaya melakukan prioritas di dalam upaya pembinaan, memperkenalkan sastra kepada generasi muda seperti itu. Bahkan untuk tahun ini kami akan melakukan upaya pengaliwahanaan, ada walih wahana sastra. Jadi cerita-cerita rakyat, kami mengusulkan beberapa cerita rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara untuk dialihwahanakan menjadi animasi. Ya, menjadi sebuah film animasi, dan itu diangkat dari cerita rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan karena ini memang menjadi salah satu program prioritas yang digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena memang seiring dengan perkembangan zaman, jadi mungkin sebagian besar anak-anak kita itu lebih nyaman kalau misalnya mendapatkan pengetahuan dari sumber digital, sehingga kita pun harus menyesuaikan dengan situasi seperti itu. Tetapi tak dimungkiri bahwa yang namanya buku cetak dan segala macamnya itu tetap tidak tergantikan, tetapi akan berdampingan dengan produk-produk digital seperti itu. Misalnya kami melakukan alih wahana, bahkan tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan melakukan ekranisasi. Jadi mengangkat cerita dari cerita rakyat itu diangkat menjadi sebuah film, diangkat ke layar lebar kan seperti itu. Dan itu yang akan kami lakukan. Selain itu juga untuk memperkenalkan produk-produk sastra di Sulawesi Tenggara kepada generasi muda. Tahun kemarin, tahun 2021 kami melakukan proses penerjemahan cerita rakyat, cerita anak berdasarkan cerita rakyat, dan kami melibatkan para generasi muda. Nah, kemarin yang terlibat dalam penyusunan produk penerjemahan cerita anak yang bersumber dari cerita rakyat itu banyak anak duta bahasa, banyak anggota Ikatan Keluarga Alumni Duta Bahasa yang menjadi penulis, dan kami memberikan pelatihan untuk itu. Iya, dan salah satu program juga sebagai bentuk nyata dari upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, kami bekerja sama dengan Harian Rakyat Sultra untuk menerbitkan secara berkala. Jadi ada rubrik bahasa, sastra, dan budaya. Jadi kami bekerja sama dengan Harian Rakyat Sultra, dan ini sudah berjalan selama beberapa tahun seperti itu. Ini Bu yang menarik, ini kan tentu saja misalnya karya-karya sastra seperti puisi, cerita, ini yang suka ini kan soal kepenulisan Bu. Artinya boleh jadi kita ini kayak soal cerita-cerita rakyat, tapi kan penulis yang bagaimana kantor bahasa ini menumbuhkan semangat kepenulisan ini supaya banyak yang menulis soal novel dan karya-karya sastra di Sulawesi Tenggara, Bu. Iya, jadi kami pun sangat peduli dengan hal itu, dan sudah beberapa kali kami mengadakan kegiatan atau lomba, misalnya lomba penulisan cerita rakyat. Kami pun selain lomba-lomba yang kami laksanakan, kami juga mengadakan kegiatan bengkel sastra namanya. Jadi kami membina para generasi muda atau calon-calon penulis, misalnya bagaimana sih cara menulis atau membuat puisi yang baik, bagaimana sih cara menulis cerita pendek yang baik. Jadi kami melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi kami memang menyiapkan ruang bagi para calon-calon penulis untuk bisa berkreasi, mengasah kemampuan mereka. Mereka bisa belajar, dan tentunya itu
adalah fasilitasi dari kantor bahasa dan kami bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk bisa menyukseskan itu. Iya, Seperti siap, Bu. itu. Saya sendiri ini Iya. pernah satu kali ikut tes di kantor bahasa. Dulu sempat ada kegiatan di salah Iya. satu hotel di Kota Kediri ini. Ternyata ini kita juga bisa ujian sertifikat soal Iya, namanya kebahasaan ini. uji kemahiran Ya, berbahasa uji kemarin, Indonesia ya. atau Saya juga UKBI. sempat Iya, saat benar. itu ada tim dari pusat yang datang. Iya, Saya juga benar. termasuk ikut dalam Iya, ini. dan saat ini untuk program uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI yang tahun lalu itu sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Iya, iya. Kebudayaan Riset dan Teknologi, namanya UKBI Adaptif Merdeka. Jadi desain soalnya sekarang itu sudah berbasis daring ya, berbasis online. Kalau dulu kan masih berbasis pensil dan kertas ya. Kalau sekarang sudah sistem daring atau online, jadi peserta bisa langsung ketika mereka mengikuti tes itu langsung di akhir sesi mereka langsung mengetahui skor mereka seperti itu. Ya, dan itu akan sangat bermanfaat. Mengapa? Ketika kita mengetahui tingkat kemahiran berbahasa kita jadi tahu, kita jadi bisa mengukur karena memang untuk tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia ini juga didesain hampir sama seperti TOEFL, ya kan? Tes yang berbahasa Inggris. Iya, iya. Iya, atau IELTS ataupun TOEIC kan seperti itu. Nah, di UKBI ini juga ada 7 pemeringkatan. Iya, iya. Ada 7 pemeringkatan. Jadi yang paling tinggi skor paling tinggi adalah istimewa, lalu di bawahnya ada sangat unggul, lalu ada unggul, lalu madya. Nah, seorang penutur misalnya saja seorang mahasiswa itu sebisa mungkin berada di peringkat minimal di peringkat unggul atau pengajar minimal berada di peringkat unggul, dan kami juga membuka kesempatan kepada masyarakat umum, masyarakat luas ketika mereka ingin menguji kemahiran berbahasa Indonesia mereka, maka Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara akan dengan senang hati memfasilitasi untuk itu. Iya, Iya. silakan disambutin ini. Iya. Kantor bahasa sudah memberikan kita fasilitas, tinggal kemauan dari masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memanfaatkan fasilitas ini. Iya, dan kalau misalnya masyarakat luas atau masyarakat umum ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas atau lebih detail terkait dengan program-program atau apa sih yang bisa didapatkan dari kantor bahasa, masyarakat bisa mengunjungi laman kami atau website kami, atau bisa juga mengunjungi ada program yang baru kami luncurkan tahun lalu, jadi sistem layanan informasi elektronik, itu namanya aplikasi Seleko. Aplikasi Seleko, jadi bisa dibuka di seleko.kemdikbud.go.id seperti itu, dan itu bisa mendapatkan banyak informasi mengenai program-program kami. Baik, Bu, ini sebenarnya kalau kita membaca ini ternyata kita ini bahasa Indonesia sendiri ini kaya ternyata, Bu. Artinya masih banyak yang belum kita pakai bahasa Indonesia. Masih banyak kamus yang kemudian tidak kita pakai baik itu di formal maupun yang non formal ini, Bu. Kosakatanya begitu Kosakatanya. banyak. Iya, benar. Begitu kaya kita Indonesia ini, Mas. Iya. Kalau saya tidak salah sekitar 10 ribuan kosakata. Iya, karena memang setiap saat kita senantiasa melakukan upaya pemerkayaan kosakata. Jadi kosakata bahasa Indonesia, kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu senantiasa ditambah, dan sudah beberapa tahun ini program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu ada program pemerkayaan kosakata. Jadi kami melakukan pendokumentasian, inventarisasi kosakata bahasa daerah yang ada, lalu kami usulkan kosakata-kosakata dari bahasa daerah tersebut untuk menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Dan di dalam KBBI sekarang ini, KBBI-nya sudah edisi kelima ya. Yang kalau dicetak itu lebih tebal dari bantal karena beratnya lebih dari 3 kg. Tetapi jangan khawatir karena KBBI edisi kelima itu sudah ada versi daringnya. Versi daring atau online-nya. Dan beberapa kosakata dari bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara itu sudah masuk di dalam KBBI. Seperti itu. Baik, Bu, ini kita sudah memasuki tahun 2022. Apa saja program-program dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Bu? Iya. Jadi program prioritas kami itu sebenarnya masih melanjutkan ya, tetap melanjutkan program-program yang sudah kami laksanakan sebelumnya. Namun memang di tahun 2022 ini program prioritas utama kami difokuskan pada 3 hal besar, yaitu di program literasi,
Ya, literasi lalu BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan juga upaya pelindungan bahasa dan sastra. Literasi, mengapa literasi? Karena literasi itu sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 melalui program Gerakan Literasi Nasional atau GLN, dan pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diberi amanah sebagai koordinator GLN, sehingga memang program-program kami itu banyak yang terkait dengan literasi, baik di literasi sekolah, literasi masyarakat, maupun di literasi keluarga. Dan untuk tahun ini pun kami tetap melakukan pembinaan komunitas seperti itu, dan itu kami melibatkan para duta bahasa, lalu program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Hal ini sekaitan dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, dan itu juga sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Lalu ada program pelindungan bahasa dan sastra daerah. Mengapa? Karena yang saya katakan tadi bahwa di Sulawesi Tenggara ini begitu kaya akan bahasa, sastra, budaya yang saat ini itu, terutama bahasa dan sastra daerah ya, saat ini itu ada kecenderungan sudah mulai ditinggalkan oleh penuturnya, terutama generasi muda. Dan selain itu juga kami tetap memberikan fasilitasi berupa pendampingan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu misalnya fasilitasi untuk program pembinaan bahasa Indonesia dan laras bahasa hukum, karena kami di kantor bahasa itu ada namanya KKLP, kelompok kepakaran dan layanan profesional. Jadi ada KKLP penerjemahan untuk menerjemahkan teks-teks, juga penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, seperti itu. Lalu ada KKLP jalinan media juga, ada KKLP literasi, ada KKLP UKBI, seperti itu. Jadi memang itulah program-program prioritas kami. Gini, Bu. Tadi itu yang menarik soal literasi, karena ini berkaitan ini kemampuan orang. Kalau literasinya bagus, maka benar. Iya, karena budaya literasi yang harus ditumbuhkan. Karena literasi itu bukan hanya berarti seseorang itu bisa membaca atau menulis, tetapi keberaksaraan itu seperti apa sih harus dimaknai. Seseorang itu harus mampu mendapatkan informasi, harus bisa mengolah informasi dan memanfaatkan informasi yang ada itu. Jadi setakat ini memang kita melihat kenyataan bahwa budaya literasi atau tingkat literasi masyarakat kita masih rendah. Namun hal itu bukan berarti bahwa kita harus pesimistis dengan kenyataan itu. Kita bisa meningkatkan literasi masyarakat kita bisa menciptakan budaya literasi. Nah, terutama literasi dasar. Kan ada 6 literasi dasar. Yang paling utama dan pertama adalah literasi baca tulis. Kalau masyarakat kita, generasi muda kita sudah menjadi generasi yang literat, insya Allah kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kita bisa bersaing di era global kalau kita sudah menjadi masyarakat yang literat, dalam arti bahwa budaya literasi itu benar-benar sudah diwujudkan. Menarik memang ini, Bu, soal literasi, karena kita ini, apalagi media sosial ini sudah seharusnya. Jadi kalau literasi bagus ini tidak tersebar hoax apa sih, kemampuan kita dalam menyerap informasi begitu. Itu bagian dari literasi. Jadi literasi media, bagaimana sih sebenarnya seorang pengguna media sosial itu harus cerdas memanfaatkan media sosial. Artinya tidak gampang menyebarkan berita hoax, kan seperti itu. Tidak gampang percaya dengan berita yang didapatkan di media sosial, sehingga memang seseorang itu harus menjadi orang yang literat, dalam arti bahwa dia harus mampu memahami informasi itu, harus mampu menyaring informasi itu, dan kalau misalnya yakin bahwa sebenarnya berita ini tidak benar, itu cukup berhenti sampai di kita, jangan kita sebarluaskan. Mengapa? Karena ada juga namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa menjerat kita ke ranah hukum kalau misalnya kita sampai menyebarkan berita hoaks, menyebarkan kabar bohong, seperti itu. Bu, kalau terakhir soal apa tantangan yang dirasa dalam pengembangan bahasa dan sastra ini untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, yang masih merasa tantangan kantor bahasa itu sendiri? Iya, kalau dikatakan sebuah tantangan, memang sebuah tantangan, tetapi menurut saya itu bukanlah tantangan yang bisa menyurutkan langkah dan semangat kami, karena memang ada beberapa kendala, misalnya lokasi, sehingga biasanya
informasi terkait dengan upaya pengutamaan bahasa Indonesia itu masih belum sampai ke pelosok-pelosok, karena memang sarana dan prasarana itu menjadi salah satu kendala utama ya di dalam penyebarluasan itu. Misalnya di dalam pelaksanaan program literasi, belum semua wilayah, terutama yang wilayah yang terpencil atau yang berada di pedalaman itu bisa mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait dengan program-program literasi seperti itu. Tetapi saya yakin insya Allah ke depannya dengan tantangan-tantangan yang ada itu bisa membuat kami juga semakin kreatif di dalam mencari solusi dengan tetap berupaya untuk bisa melaksanakan program-program kami itu dengan baik, sehingga program-program kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat luas. Seperti itu. Baik sahabat podcast Sultra dimanapun Anda berada, tidak terasa perbincangan kita ini sudah lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan ini ke depan kita undang kembali Ibu, supaya terutama generasi muda ini harus dipahamkan soal cara berbahasa dan apalagi pengembangan sastra kita di Sulawesi Tenggara ini. Terakhir Ibu, apa harapan Ibu ini di masa yang akan datang, terutama tahun 2022 ini, apa harapan yang perlu diwujudkan ini? Ya, harapan saya kalau terkait dengan bahasa, bahwa sikap positif masyarakat di Sulawesi Tenggara itu terhadap bahasa Indonesia bisa semakin tumbuh. Mengapa? Kita di Sulawesi Tenggara termasuk salah satu provinsi yang dianggap sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sulawesi Tenggara pernah mendapatkan penghargaan adibahasa. Saya berharap bahwa penghargaan tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mewujudkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia, dan kita bisa mewujudkan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iya, karena bahasa adalah cerminan bangsa. Seperti Dia juga ini alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa, benar. Baik sahabat podcast Sultra, keterbatasan waktu, di lain kesempatan kami akan kembali mengundang Ibu Dr. Herawati SSMA ya, supaya kita kemudian kalau perlu ada program yang berkelanjutan Bu soal Insya Allah ini, siap. Nanti podcast Sultra siap juga membackup program-program dari kantor bahasa. Kalau ada program secara rutin, insya Allah kami bersedia dengan senang hati. Oke. Sahabat podcast Sultra, kami cukupkan perbincangan kami dengan Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita punya waktu untuk mengundang lagi beliau supaya berbincang lagi bersama di podcast Sultra. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.